Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 441 buktikan tidak bersalah. Ekspresi Zhao Zongji berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata, "Apakah ada cara, Tuan He, tolong beritahu saya." Sebagai pengagum Lin Yu, dia secara alami berharap Lin Yu akan mengklarifikasi kecurigaannya secepat mungkin dan membuktikan bahwa visinya benar, sehingga dia dapat terus melayani sebagai wakil presiden rumah sakit mereka dan membawa mereka ke langkah berikutnya. Walaupun ampas obatnya mungkin belum diuji hasilnya, dan racun di permukaannya sudah dibersihkan, tapi karena mengalami suhu tinggi, racunnya secara alami akan terbenam dalam bahan obat, meski racun ini tidak bisa dirasakan oleh tubuh manusia. Tetapi jika dimakan oleh beberapa hewan kecil, ia masih akan bereaksi. Lin Yu berkata sambil menoleh untuk melihat Zhao Zongji, dan bertanya, "Din Zhao, apakah Anda memiliki kelinci putih untuk percobaan medis?" "Ya, ada." Mata Zhao Zongji berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah dia mengerti niat Lin Yu. Dia buru-buru berbalik dan memerintahkan dokter di belakangnya untuk mengambil 2 kelinci putih. He Ziqin mengerutkan kening, tapi tidak berhenti. Meskipun dia memiliki prasangka buruk terhadap Lin Yu, dia tidak ingin mengencangkan baskom tinja di kepala Lin Yu tanpa pandang bulu. Dibandingkan dengan menekan Lin Yu, dia tahu bahwa lebih penting untuk mengetahui dalang yang berani menyerang keluarga He. Fang Zheng menelan dengan takut-takut, mengecilkan lehernya, tidak berbicara, dan wajahnya panik. Kemudian Lin Yu berkata kepada Zhao Zongji lagi, "Direktur Zhao, dapatkah Anda membantu saya mendapatkan sepasang obat China yang telah saya siapkan, dan juga membawa dekoktor yang bersih?" "Tidak masalah." Zhao Zongji segera mengangguk, tanpa sadar ingin memberitahu orang lain, tetapi setelah berpikir lagi, lebih baik dia pergi sendiri, jadi dia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, Zhao Zongji meminum 1 dosis obat China seperti yang dikatakan Lin Yu. Setelah Lin Yu memastikan bahwa obat itu benar, Zhao Zongji meminta semua orang untuk pergi ke kamar sebelah untuk verifikasi, agar tidak mengganggu He Erye. Setelah memasuki rumah, Lin Yu membasahi bahan obat dan mulai membuat obat Cina sesuai dengan langkah di depan semua orang. Segera, bau obat Cina melayang di dalam ruangan. Ketika sedang membuat obat Cina, dokter yang kehabisan sudah bergegas kembali, membawa 2 kandang besi di tangannya, dan ada 2 ekor kelinci putih hidup di dalam kandang, dengan mata gelap. Itu menusuk, berkedip secara fleksibel, dan menghirup dengan hidungnya, yang terlihat sangat hidup. Segera setelah perawat mendorong gerobak, dokter meletakkan kedua sangkar di atas gerobak tersebut. "Chief He, apakah Anda perlu memeriksa kedua kelinci ini?" Lin Yu menoleh dan melirik He Ziqin, dan berkata dengan ringan, "Lihatlah apakah mereka sehat dan jika mereka menggunakan obat lain, sehingga kamu tidak berpikir saya telah menggerakkan tangan atau kaki saya lagi." "Tidak, aku percaya pada Zhao tua." He Ziqin menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata, dia percaya bahwa Zhao Zongji tidak bisa berkolusi dengan Lin Yu untuk berbohong padanya. Lin Yu tidak banyak bicara lagi. Orang yang melihat He Ziqin telah secara diam-diam mengendalikan Fang Zheng, jadi dia menoleh dan menyiapkan obat Tiongkok dengan ketenangan pikiran. Setelah obat China direbus, Lin Yu menuangkan semua cairan obat, lalu meminta perawat untuk membawa 2 juicer, menandai dan meletakkan sisa obat yang baru saja dia masak dan sisa obat yang telah dimasak Fang Zheng sebelumnya. "Oke. Biarkan kedua perawat menggunakan juicer untuk membuat jus secara terpisah, dan berikan pada kedua kelinci tersebut. Cepat, lakukan seperti yang dikatakan Tuan He." Zhao Zongji dengan cepat meminta kepala perawat untuk menemukan 2 perawat medali emas di rumah sakit. Kedua perawat itu mengenakan masker dan sarung tangan, dan menurut instruksi Lin Yu,
Semua terak obat dipukul menjadi pasta, dan kemudian satu orang mengambil kelinci putih dan menggunakan jarum untuk secara paksa menuangkan pasta obat ke dalam mulut kelinci putih kecil itu. Oke, tidak apa-apa. Melihat itu hampir selesai, Lin Yu segera menghentikan mereka. Kedua perawat menutup tangan mereka, menempatkan kedua kelinci putih di kandang lagi, dan menandai kandangnya. Saya melihat dua kelinci putih kecil, mungkin karena mereka dipaksa makan dengan makanan yang tidak mereka sukai. Mereka sedikit tertekan, berbaring tak bergerak tengkurap, tetapi mata mereka masih berputar, terlihat penuh vitalitas. Chief He, jika menurutmu He telah mengumpulkan gejala keracunan karena resep yang telah saya minum terlalu banyak, maka kelinci putih kecil ini akan mengalami fenomena yang sama setelah meminumnya. Harap perhatikan baik-baik dan lihat. Apakah ada yang salah dengan itu? Lin Yu mengangkat kepalanya dan mengingatkan He Ziqin. He Ziqin mendengus dingin, tidak berbicara, menoleh dan menatap kedua kelinci putih itu. Setelah beberapa saat, kelinci yang telah diberi makan ampas obat yang dibawa oleh Fang Zeng tiba-tiba memiringkan tubuhnya, cepat kejang, dan lubang hidungnya juga membengkak dengan kuat, jelas sangat sulit untuk bernafas. Kelinci lainnya tidak biasa, tapi bergerak lagi. Semua orang gempar saat melihat pemandangan ini. Residu obat ini sangat beracun. Ya Tuhan, aku benar-benar dipukul oleh Tuan He. Bagaimana Menteri Fang bisa melakukan hal seperti itu? Luar biasa. He Ziqin juga tiba-tiba tertegun. Dia berjalan cepat menuju kelinci putih kecil yang berkedut itu. Melihat kelinci putih kecil yang jatuh itu bereaksi persis sama dengan reaksi saudara kedua yang barusan dijelaskan oleh Zhao, dia terbakar dan tiba-tiba kembali ke Fang Zeng dengan suara marah. Berkata, tangkap dia untukku. Ketika Fang Zeng baru saja melihat pemandangan itu, dia sangat takut kakinya melemah. Dia mengguncang tubuhnya ketika He Ziqin berteriak. Dia duduk di tanah dan berkata dengan panik, itu bukan urusanku. Saya tidak tahu. Tidak mungkin sama sekali. Berpura-pura. He Ziqin berlari ke depan menuju Fang Zeng, menendang perut Fang Zeng, dan Fang Zeng segera membungkuk seperti udang sambil memegangi perutnya, wajahnya memerah. Katakan, siapa yang membuatmu melakukan ini? He Ziqin menunjuk ke arahnya dan bertanya dengan tegas bahwa keluarga mereka dan Fang Zeng tidak memiliki keluhan, jadi dia secara alami menebak bahwa Fang dihasut. Melihat amarah He Ziqin, semua dokter di sekitarnya pucat, diam, dan tidak berani menengahi Fang Zeng. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika mereka berani membunuh keluarga He, nyawa Fang Zeng mungkin tidak terselamatkan. Itu bukan urusanku. Ini benar-benar bukan urusanku, aku tidak tahu ada racun dalam obat ini. Fang Zeng berbaring di tanah sambil menangis dan memohon, suaranya serak. Juga kaku. He Ziqin mendengus dingin, dan berlari untuk menendang kaki Fang Zeng lagi, katakan. Siapa yang menghasutmu? Bicaralah, aku bisa menghindarkanmu. Lin Yu juga berbicara di sela-sela, memperhatikan ekspresi Fang Zeng dengan hati-hati. Melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia sedikit terkejut. Padahal, di dalam hatinya, ia sudah mengira bahwa racun itu diracuni oleh Fang Zeng, lagi pula obat He semuanya dibuat oleh Fang Zeng. Tetapi jika ada hantu di hati Fang Zeng, dia seharusnya tidak setuju untuk membiarkan dia menguji sampah itu, dan dia akan menemukan cara untuk melarikan diri sebelum hasilnya keluar. Mengapa tetap di sini dengan jujur? Lin Yu memikirkannya dengan hati-hati ketika melihat penampilan Fang Zeng dari sisi pertama, dan menemukan bahwa dia tidak memiliki keanehan, sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahwa bahan obat ini beracun sejak awal. Dan masih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berteriak kepada He Ziqin. Ada apa? He Ziqin menoleh dan mengerutkan kening dan bertanya padanya. Saya tidak berpikir dia terlihat seperti sedang menyamar, mungkin dia tidak mendapatkan racunnya. Lin Yu berkata dengan ragu-ragu.
Kamu belum pernah menginterogasi penjahat, mungkin kamu tidak tahu bahwa kemampuan akting beberapa orang lebih baik daripada aktor. Kata He Ziqin dengan mendengus dingin, kesal karena dia tertipu oleh penampilan Fang Zeng pada awalnya. Paman Ho, aku bersumpah itu bukan aku. Fang Zeng tiba-tiba bangkit dari tanah, kakinya berlutut di tanah, satu tangan menarik kaki celana He Ziqin, satu tangan terangkat ke atas kepalanya, mengumpat, menangis dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bahwa obat yang diminum He Erie itu beracun. Jika saya berani berbohong, seluruh keluarga saya tidak akan mati. Simpan hal-hal yang tidak masuk akal ini ke dalam ruang interogasi dan bicarakanlah. He Ziqin mendengus dingin, dan kemudian memerintahkan kepada orang-orang, bahwa dia pergi. Tunggu. Lin Yu berteriak tajam, dan kemudian buru-buru berkata, Menteri Fang, saya bertanya apakah Anda ada di sisi Anda selama dekokting malam ini? Apakah ada yang mencari Anda dan mengobrol dengan Anda? Fang Zeng terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian dia mengingatnya dengan hati-hati, kemudian wajahnya berubah, dan dia mengangguk dengan cepat dan berkata, ya. Ketika saya sedang meracik obat, Xiao Tao mendatangi saya dan mengobrol dengan saya. Di sini, saya masih bertanya-tanya bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu bisa berbicara malam ini. Mata Fang Zeng tiba-tiba membelalak ketika dia mengatakan itu, dia segera berdiri dari tanah dan berkata dengan penuh semangat, ya, saya ingat. Dia bahkan membuka tutup dekoktor untuk melihatnya, dan saya tidak menganggapnya serius sekarang. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar Xiao. Apa yang dilakukan Xiao Tao? Dia berkeringat dingin ketika mengatakan ini, dan dia tidak berharap bawahan pendiam akan melakukan hal yang begitu berani. Xiao Tao. He Ziqin berkata dengan dingin, siapa Xiao Tao? Orang ini adalah Zhou Tao, dan dia adalah bawahan saya. Fang Zeng berkata dengan tergesa-gesa, Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit kami, yang datang tahun lalu, dulunya adalah seorang magang di Qianzitang. Qianzitang. Mata Lin Yu tertegun ketika mendengar kata ini, dia sangat sensitif dengan nama ini. Mungkinkah Xiao Tao ini dipicu oleh Wan Jia? Memikirkan hal ini, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa jika utusan utama di balik layar adalah Wan Jia, maka semuanya masuk akal. Wan Jia memiliki kebencian yang dalam pada dirinya sendiri, jelas dia ingin menyalahkan dirinya sendiri, meminjam tangan He Jia untuk membasmi dirinya sendiri, dan Wan Siling ahli dalam pengobatan Tiongkok, dan dia benar-benar tahu bagaimana membuat pengaturan dan bagaimana tidak meninggalkan jejak. Tinggi. Trik ini sangat tinggi. Lin Yu kaget. Jika ini masalahnya, saya harus mengatakan bahwa trik Wan Jia terlalu pintar. Jika dia tidak pernah melakukan kontak dengan cairan tidak berwarna dan tidak beracun ini, dan memikirkan metode pembuktian, mungkin dia telah dibawa pergi oleh He Ziqin sekarang. Sekarang, dia akhirnya tahu siapa dia yang meracuni dirinya sendiri saat itu. Pasti Wan Jia tidak diragukan lagi. Di mana Zhou Tao sekarang? Melihat apa yang dikatakan Fang Zeng benar, He Ziqin langsung berkata dengan dingin, apakah di Departemen Pengobatan Tiongkok? Saat ini, dia mungkin sudah pulang kerja. Fang Zeng melihat arlojinya dan berkata dengan jujur. Sudah 4 atau 5 jam sejak gejala keracunan He Erie muncul, jadi Xiao Tao mungkin sudah pulang. Di mana rumahnya? Wajah He Ziqin dingin, dan ekspresinya kejam. Saya pribadi akan membawa seseorang untuk menangkapnya. Tidak peduli siapa orang di belakangnya, saya akan mengeluarkannya dan membuatnya membayar mahal. Martabat keluarga He tidak dapat mentolerir penistaan, jadi kali ini, dia harus keluar secara langsung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.